wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Rifki. Di pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan penyajian algoritma. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sedikit tentang algoritma, terus kita juga sudah membahas mengenai fungsinya variabel, apa itu variabel, tipe data, dan operasi input dan output. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas mengenai algoritma dan penyajian algoritma. Sama seperti video sebelumnya, di sini akan saya flashback sedikit mengenai definisi dari algoritma itu sendiri. Algoritma adalah sebuah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Atau dengan kata lain, suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan ditulis secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kalau bisa dilihat dalam gambar, ada sebuah permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis sehingga dapat menghasilkan sebuah solusi. Nah, ini ada masalah, ada penyelesaiannya, sehingga ada solusinya. Untuk mengetahui bagaimana cara orang lain bisa meniru apabila orang lain menemui permasalahan yang sama, maka kita bisa memberitahunya dengan ini loh algoritmanya. Nah, cara supaya ngerti orang lain itu gimana cara membaca algoritma kita, ada namanya penyajian algoritma yang akan dibahas pada video kali ini. Ini contohnya algoritma dulu. Algoritma pengiriman surat. Yang pertama, langkah pertama, ambil kertas dan alat tulis. Yang kedua, tulis surat pada kertas tersebut. Langkah ketiga, ambil amplop. Langkah keempat, masukkan surat dalam amplop dan memberi perangko. Langkah kelima, pergi ke kantor pos. Dengan langkah keenam, serahkan surat ke petugas kantor pos. Ini kan sangat terstruktur ya. Langkah-langkahnya urut. Nggak ada yang berbenturan atau tidak ada yang ditumpang tindih. Contohnya misalkan habis ambil kertas, terus tiba-tiba pergi ke kantor pos, terus serahkan surat ke petugas kantor pos, terus tulis surat di kertas tersebut, kan enggak. Kalau kayak gitu kan kebalik. Nah, algoritma itu sifatnya itu harus terstruktur atau berurutan. Langkah-langkahnya harus berurutan, terstruktur, dan sistematis. Artinya sistematis itu benar-benar berfungsi dengan baik sesuai dengan urutannya. Terus ada lagi algoritma perhitungan kebutuhan dana pengecatan ruangan. Misalkan kalian punya kamar kalian pengen cat ulang gitu ya. Kalian pengen tahu berapa sih kebutuhan dana untuk ngecat satu ruangan kamar kalian. Algoritmanya adalah, pertama, ukur lebar tembok yang akan dicat. Tembok ya, bukan termasuk pintunya, berarti kan luasnya kalian harus tahu dulu. Ukuran tinggi tembok yang akan dicat, kalikan lebar dan tinggi tembok untuk mendapatkan luas. Cari informasi kebutuhan cat per meter perseginya. Kalian bisa ketahui, kalian bisa cari-cari kalau 1 meter perseginya itu menghabiskan cat berapa. Nah, selanjutnya hitung kebutuhan total cat dalam satuan liter. Cari informasi harga cat per liternya berapa. Setelah tadi tahu konsumsi dalam jumlah liternya, kalian sekarang tentuin, kalian harus tahu dulu harga per liternya berapa. Selanjutnya kalikan total kebutuhan cat
dalam satuan liter dengan harga cat dalam satuan liter, sehingga kita dapat menganalisa perhitungan kebutuhan dana pengecatan ruangan tersebut, sehingga kalian bisa mengestimasinya. Oh, berarti dana yang harus saya keluarkan untuk mengecat satu ruangan ini adalah sekian rupiah, dengan asumsi ukuran lebar sekian, tinggi sekian, harga catnya sekian, jumlah cat yang dibutuhkan sekian liter gitu. Ini adalah soal latihannya. Buatlah algoritma untuk memesan makanan di restoran siap saji jika Anda sebagai pembeli. Nah, misalkan restoran siap sajinya kita sebut saja inisial KFC gitu ya. Kalau KFC ini, kalau kita jadi pembeli atau di McD, kita mau pesan makanan nih, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa pesan makanan di restoran tersebut? Sama seperti yang pertama, cuman bedanya kasusnya adalah algoritma untuk melayani pesanan makanan di restoran siap saji jika Anda sebagai pelayan dengan akses kasir. Nah, gimana tuh caranya? Algoritma kayak gimana? Susun secara sistematis, terstruktur, dan berurutan. Coba ya. Nah, ini pertanyaan awal saya yang di awal tadi. Gimana sih menyampaikan informasi pada orang lain yang menemukan permasalahan yang sama? Apabila pengen ngecat ruangan, gimana sih caranya tahu biaya yang harus dikeluarkan? Kan kalian sudah tahu caranya, kalian tinggal ngasih tahu ke orang tersebut, ini loh Pak caranya, langkah-langkahnya. Pertama, ukur luasnya, harga kebutuhan per meter perseginya, terus harga per liternya, terus kebutuhan cat per liternya berapa, sehingga kalian bisa menjelaskan pada orang yang sedang bertanya tadi. Itu kalau kasusnya adalah kasus normal alias kasus umum. Namun apabila kita dalam diskusi dengan sesama programmer atau dalam praktisi IT, pastinya penyajiannya bukan seperti itu. Kita tidak menyajikan algoritma berbentuk struktur kayak tadi, enggak. Tapi ada 3 pilihan penyajian yang kita bisa sajikan kepada praktisi IT tadi. Yang pertama, penyajian algoritmanya berbentuk deskriptif. Yang kedua itu ada flowchart. Yang ketiga ada pseudocode. Ingat, bacanya pseudocode, bukan pseudocode. Bacanya pseudocode. Yang pertama, menggunakan algoritma deskriptif. Penyajian dalam algoritma deskriptif itu menggunakan bahasa sehari-hari. Sama seperti kasus pengecatan ruangan tadi, disajikan dengan menggunakan poin-poin yang jelas dan tidak ambigu. Nah, itu tadi contohnya adalah pengecatan ruangan. Kan poin-poinnya sangat jelas, tidak ambigu, saling berurut, saling terkait gitu ya. Contohnya ini untuk kasus penukaran dolar. Yang pertama, inputkan kurs dolar. Jelaskan kurs dolarnya berapa. Selanjutnya, inputkan rupiah yang akan ditukar. Berapa nominal jumlah uang kalian yang akan ditukar dalam
dalam mata uang dolar. Contohnya misalkan saya pengen nukar 1 juta. Kalian yang pertama harus tentukan kurs dolarnya berapa, rupiah yang ditukarnya berapa, berarti 1 juta. Terus hitung dolar yang didapat, langkah yang ketiganya, dengan cara nilai dolarnya sama dengan rupiah yang ditukar dibagi kurs dolar, yaitu berarti misalkan kurs dolarnya 15.000, saya tukarnya 1 juta. Artinya dolar yang saya dapatkan adalah, kita cek dulu pakai kalkulator lagi biar nggak kelamaan. 1 juta dibagi, mana dibagi 15.000 contohnya, sama dengan 66,666. Kita bulatkan aja 66,67. Berarti dolar yang kita dapatkan adalah 66,67 dolar. Hitung kembaliannya rupiah ditukar modulus kurs dolar. Ada yang tahu modulus itu apa? Modulus itu adalah hasil sisa pembagian. Contohnya misalkan 10 modulus 3. Saya tulis saja 10 modulus 3. Itu artinya adalah hasil sisa pembagian 10 dibagi 3. 10 bagi 3 sama dengan 3, ya kan? Sisanya berapa? Kan sisanya sama dengan 1, ya toh? 3 dikali 3 sama dengan 9. Karena kita tadi 10 mod 3, berarti kan ini sisa 1. Nah, sisa satunya inilah yang dinamakan dengan modulus. 10 mod 3 sama dengan 1. Gitu. Contoh lagi, 10 mod 2 berapa? 0. Karena tidak ada sisa hasil pembagiannya. 10 bagi 2 sama dengan 5, ya kan? 10 bagi 2 sama dengan 5, bulat, tidak ada sisanya atau 0. Itu penjelasan mengenai mod. Balik lagi, hitung kembalian sama dengan rupiah ditukar mod kurs dolar. Artinya berarti 1 juta dibagi berapa tadi? 15.000 ya. Nah, ini ada mod. Lebih enak gini, soalnya nilainya besar sih. Tadi ngapain saya kasih contoh besar-besar. 1 juta mod 15.000. Kok gini nulisnya gimana sih? Mod 1 juta dibagi 15.000. Kita coba nulis
nulis yang lebih kecil aja. Contohnya gini enaknya. Tadi ini kan 1 juta dibagi 15.000 sama dengan 66,67, ya kan? Karena ini sifatnya modulus, karena kita mau pakai modulus, berarti nilainya harus kita bulatkan. Artinya jadinya 66 dibulatkan jadi 66, sehingga sisanya sama dengan 0,67 atau sama dengan 1 dolar. Jadi 1 juta mod 15.000 sama dengan 1 dolar. 0,67 dibulatkan 66, sisanya 0,67. Selanjutnya kembalian rupiah mod kurs dolar. Kembalian ini berarti dalam rupiah ya. Bukan dolar, berarti bukan gitu. 1 juta modulus 15.000, kalau saya kecilin ini, saya hapus 1000 mod 15. Ada yang pengen bantu saya pakai kalkulator? 15 1000 menggunakan dolar. Saya kok bingung ya ininya, pakai kalkulator yang di Linux ini. Nulisnya itu berarti 1000 dimodulus 15 sama dengan 10.000. Ya. Berarti 1 juta dimodulus 15.000 sama dengan kembalian 10.000 rupiah gitu. Jadi kalau kalian mau nukar dolar 1 juta dengan kurs dolar 15.000, maka kalian akan mendapatkan 66 dolar plus 10.000 rupiah. Karena 67 ini akan dikurskan dengan 15.000. Jadi gitu ya. Jadi tampilkan dolar dan kembalian, maka hasilnya ini adalah 66 dolar dan kembaliannya adalah rupiah, 10.000 rupiah. Gitu. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama tadi deskriptif, yang kedua adalah flowchart. Penyajian yang kedua ini menggunakan simbol. Ada beberapa simbol yang harus kalian ketahui. Itu ada simbol oval gini. Ini simbol terminator namanya. Yang fungsinya itu untuk memulai atau mengakhiri sebuah flowchart. Ini ada namanya terminator. Ditulis di dalamnya itu ada start atau stop. Kalau kalian pakai bahasa Inggris ya start stop, kalau pakai bahasa Indonesia awal dan akhir. Selanjutnya ada simbol input atau output. Jajar genjang bentuknya.
Dituliskan di dalamnya adalah read. Artinya ini kalau read ini membaca atau memasukkan, berarti ini proses input. Kalau yang write dalam kurung nama variabelnya, maka ini adalah output. Bentuknya sama persis, jajar genjangnya sama persis, nggak ada bedanya. Kalau input ya jajar genjang, kalau kalian mau nampilkan outputnya juga pakai jajar genjang. Kalau proses, ini ada simbol namanya proses dengan bentuk persegi panjang, ditulis nama variabelnya sama dengan prosesnya kayak gimana. Total nilai dibagi 2 misalkan contohnya. Berisi operasi matematika maupun logika. Terus ada bentuknya belah ketupat, namanya selection. Digunakan untuk merepresentasikan operasi selection. Misalkan apakah 3 kurang dari 2, contohnya gitu. Terus ini ada lagi on page connector, bentuknya lingkaran kecil gini, yang berfungsi untuk penghubung flowchart yang terputus dalam satu halaman. Contohnya kalian nulis flowchart, kalian buat flowchart tapi nggak cukup ke bawahnya, tapi di sebelah kanan, misalkan gini, kalian nulis flowchart ya, kalian buat flowchart apapun, sudah buat di bawah sini, nah ini, misalkan ini ada gambarnya flowchart di sini, tapi di sebelah kanan sini itu masih kosong, kalian bisa tambahkan on page connector karena masih dalam lingkup satu halaman, harus dalam halaman yang sama. Tapi kalau ternyata sudah nggak muat halamannya, kalian bisa tulis di halaman berikutnya, tapi bukan lagi menggunakan on page connector, melainkan pakai off page connector, bentuknya kayak gini. Terus ada flow control. Ini adalah garis dengan anak panah yang menunjukkan dari mana kemana proses ini berlangsung. Terus ini ada persegi panjang dengan garis ganda pada kedua sisi kanan kirinya, digunakan untuk merepresentasikan subprogram atau function. Nanti kita akan bahas mengenai function pada materi selanjutnya. Selanjutnya ada simbol preparation. Simbol ini digunakan untuk menentukan harga awal dari suatu variabel. Misalkan kayak pi 3,14, kan kita sudah tentukan dulu, sudah punya harga awalnya, sudah punya nilai awalnya. Pi pasti 3,14 atau kurs dolar 15.000. Nah gitu. Terus display atau monitor, simbol ini digunakan untuk menampilkan informasi ke monitor atau hardware display yang lain, contohnya ya monitor, ya handphone, ya apa gitu. Tapi ini jarang dipakai. Ini contohnya. Baterai saya hampir habis, saudara. Dan di sini masih mati lampu, saudara. Oke lah, mungkin video ini akan saya bagi menjadi 2 part dikarenakan baterai saya sudah running out. Saya kasih contohnya dulu ya. Contohnya ini, start. Ini adalah fungsi terminator, bentuknya oval, ditulis start. Ini yang berfungsi untuk mengawali algoritma dan menutup algoritma. Selanjutnya ada proses input dan output. Ini inputnya ya, read kurs dolar, masukkan kurs dolarnya. Read Rp ditukar. Kenapa kok kurs dolar ini nggak dimasukkan ke dalam preparation, Pak?
Itu tergantung dengan algoritma kalian. Kalau kalian pengennya itu kurs dolarnya tetap, nilainya selalu tetap setiap hari, maka kalian pakai yang fungsi yang bentuk preparation. Kalau yang nilainya fluktuatif, mungkin misalkan hari ini 15.000 dolarnya, terus besok 14.000, ya kalian pakai input manual supaya bisa kalian ketik sendiri nanti nilai kurs dolarnya. Terus masukkan jumlah rupiah yang ditukar. Selanjutnya ada simbol persegi panjang yang dimaksudkan untuk menampung proses. Dolar sama dengan rupiah ditukar dibagi kurs dolar. Selanjutnya ada kembalian sama dengan rupiah yang ditukar di modulus kurs dolar. Ini prosesnya. Selanjutnya ada write dolar, write kembalian, artinya di outputkan, ditampilkan dalam layar. Write dolar, write kembalian. Selanjutnya programnya atau aplikasinya berhenti, stop. Nanti pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai gimana membuat algoritma menggunakan flowchart ini yang lebih kompleks lagi. Sekali lagi saya mohon maaf apabila video ini saya potong dulu karena memang keterbatasan sumber daya listriknya. Di sini masih mati lampu, saya nggak bisa ngecas laptop saya. Mohon dimaafkan. Kita ketemu pada video selanjutnya. Thank you, bye bye.